Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabi khafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali membahas bab tentang fikih ibadah. Insyaallah pertemuan kita kali ini membahas bab tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat ya. Taib. Alhamdulillah, ini saya coba tambahkan slide ya, jadi di muqarrar tidak ada, bisa dicatat insyaallah ini sebagai tambahan. Al-bahthu ini pembahasan, jadi pembahasan yang akan kita bahas ya, ini sudah masuk ke dalam bab sholat ya, alhamdulillah. Nah, pembahasan ini dalam bab sholat ini insyaallah kita akan membahas bab tentang yang pertama arkan as-sholat. Arkan as-sholat, rukun-rukun sholat. Nah, insyaallah kita akan bahas ini arkan as-sholat. Yang kedua wajibat as-sholat, wajib sholat. Yang ketiga sunanus sholat, sunnah sholat. Nah, jadi kita akan membahas rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Nah, kita tiga hal ini kita akan bahas seluruhnya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas bab mubahatus sholat, yang dibolehkan, perkara yang dibolehkan ketika sholat. Nah, apa saja ini insyaallah kita bahas. Kemudian makruhatus sholat, makruhat as-sholat, perkara yang dimakruhkan, perkara yang makruh dilakukan ketika sholat. Nah, kemudian mubtilatus sholat, ini pembatal sholat. Tiga perkara yang harus kita fahami benar adalah ini minimal ya, mubtilatus sholat, pembatal sholat, kemudian ini wajib sholat, dan arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Karena tiga inilah, jikalau kita sengaja tidak melakukannya atau sengaja melakukan ini ya, maka akan menjadi sia-sia sholat kita ya. Maka kita harus memahami dengan benar ya, insya Allah. Nah, insya Allah kita akan membahas ini bab tentang rukun sholat dan wajib sholat serta sunnah salat insyaallah. Nah, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, di sini ada rukun dan di sini ada wajib. Apa bedanya rukun dan wajib ya? Walaupun nanti insyaallah kita bahas, tapi di sini saya sebutkan dulu ya. Al-farqu baina rukni wal wajib. Al-farqu, perbedaan, ini perbedaan baina rukni, baina di antara rukun wal wajib dan wajib. Nah, jadi bedanya antara rukun dan wajib ya, fi shalah, di dalam salat itu bahwasanya anna rukna la yusqatu amdan wala sahwan wala jahlan. Anna rukna, bahwasanya rukun itu, yang namanya rukun itu, la yusqatu, tidak akan gugur. Nah, jadi tidak akan apa? Tidak gugur. Amdan, baik dengan sengaja, jadi tidak dilakukan dengan sengaja, wala sahwan atau lupa, wala jahlan atau karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Bal labudda, bal akan tetapi, labudda harus ya, harus minal ityani bih, harus dilakukan. Nah, kalau rukun ini adalah mau tidak mau harus dilakukan. Jadi misal ini salah satu rukun adalah ruku. Kemudian seseorang tidak ruku di dalam sholatnya, nah, maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Setelah selesai dia belum ruku, kemudian beberapa saat dia ingat, nah, maka dia diulang lagi sholatnya, ya. Nah, ketika dia ingatnya ketika dalam sholat, misalkan dia ruku ini ya, rakaat pertama dia lupa, tidak ruku. Kemudian ketika di rakaat kedua ya, ketika sujud dia ingat bahwa di rakaat pertama dia belum ruku, maka apa yang dilakukan? Maka segera dia bangkit ya, kemudian dia ruku dan dihitung menjadi rakaat yang pertama. Nah, rakaat yang kedua yang sudah dilakukan anggap tidak ada, dianggap tidak
laksanakan seperti itu. Ini bedanya rukun. Jadi kalau yang namanya rukun harus dilakukan, ya, tidak boleh dilewat. Nah, beda dengan wajib. Nah, maka wajib di sini amal wajib, adapun yang wajib fayusqatu bil jahli wa nisyani, maka gugur. Nah, ini gugur bil jahli karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, wan nisyani dan karena lupa. Jadi boleh ditelanjutkan terus, ya. Wa yujbaru bisujudi sahwi, dan diganti, ya, dengan sujud sahwi. Jadi misalnya wajib itu contohnya tahiyatul awal, tahiyat awal akan di rakaat yang kedua, ya, rakaat kedua. Nah, ketika kita sudah rakaat kedua, ya, duduk sujud, harusnya kan duduk tahiyat awal. Kita malah berdiri, kita berdiri kembali ke rakaat yang ketiga. Ketika sudah sempurna berdiri, ingat, kita belum tahiyat awal. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan berdiri, tidak perlu duduk lagi karena kita sudah berdiri dengan sempurna. Lanjutkan terus berdiri. Kenapa? Karena tahiyat awal ini adalah wajib. Jadi teruskan saja, tidak apa-apa. Nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam, maka dia sujud sahwi, seperti itu, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia lupa tahiyat awal, kemudian akan berdiri, sebelum berdiri sempurna dia ingat, misalkan ketika akan berdiri, ya, seperti ini, akan berdiri, dia ingat belum tahiyat awal, maka segera duduk tahiyat awal, begitu. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau wajib itu, ya, gugur karena ketidaktahuan, ya, karena lupa. Tapi kalau sengaja tidak dilakukan, batal sholatnya. Sama-sama dua-duanya membatalkan sholat jikalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau karena lupa atau karena ketidaktahuan, maka perkara yang wajib itu masih boleh dilanjutkan, teruskan, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi harus dilakukan saat itu juga, diganti dengan rakaat yang dia lupa rukun tersebut, ya. Allah alam. Baik. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan. Nah, di sini ada di muqarrar arkanus shalah, rukun-rukun salat. Nah, apa saja rukun-rukun salat ini yang harus kita yang harus kita pahami. Bahwasanya arkanus shalah 14. Ada berapa? Ada 14. Arba'u asyar. Jadi 14. Arba'u asyar. Jadi ada 14. Apa saja? Ini ada 14. 1. Al-qiyamu fil fardi ma'al qudrati. Al-qiyam, berdiri fil fardi, dalam sholat fardu, sholat wajib, sholat fardu, ya. Jadi kalau dalam sholat fardu wajib berdiri, tidak boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk, begitu. Ma'al qudrah, ketika dia mampu untuk dalam keadaan mampu, ya, ini dalam keadaan mampu. Jadi ketika seorang mampu berdiri kemudian dia malah duduk, sholatnya la tasihhu salatuhu, sholatnya tidak sah. Demikian kalau sholatnya wajib. Maka jikalau seseorang mampu, misalnya dia tidak mampu untuk berdiri seluruh sholat, tapi dia mampu berdiri untuk sementara saja, maka minimal dia berdiri terlebih dahulu ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, dia berdiri, kemudian baru di situ duduk, begitu, ya, jikalau dia mampu awalnya berdiri. Jadi ini menurut mazhab, ya, yang namanya berdiri adalah rukun. Maka semampunya dia berdiri terlebih dahulu, setelah itu baru duduk, begitu, ya. Nah, kalau tidak mampu berdiri, ya, maka duduk dari awal tidak apa-apa karena tidak mampu. Tapi sepanjang dia mampu, maka dia harus berdiri karena ini adalah rukun, ya. Taib. Ini yang pertama. Adapun dalam sholat sunnah boleh tidak berdiri, ya, baik dengan mampu atau tidak mampu, boleh dalam keadaan duduk. Akan tapi kalau mampu dia sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya dikurangi setengahnya, ya. Allah alam. Ini yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar, ucapannya, bukan mengangkat tangannya, tapi ucapannya Allahu Akbar, begitu, Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram. Dan perlu difahami, ya, di dalam mazhab, ya, atau di dalam fikih, ya, bahwasanya seluruh perkataan, seluruh ucapan, seluruh zikir, seluruh perkataan yang disebut dengan sir, maka harus diucapkan.
Jadi tidak boleh misalnya seseorang mengucapkan Allahu Akbar tapi mulutnya tidak digerakkan. Jadi misalnya dalam hati dia ucapan Allahu Akbar ya, tapi mulutnya tidak digerakkan, maka ulama sepakat dia tidak sah sholatnya begitu. Jadi ada yang memang memakruhkan, tapi kebanyakan mengatakan tidak sah begitu. Nah, jadi harus disampaikan Allahu Akbar. Nah, jadi ada diucapkan oleh mulut dan ada yang keluar suaranya walaupun sedikit, Allahu Akbar. Nah, misal begitu ya, Allahu Akbar. Jadi walaupun dengan berbisik ya, Allahu Akbar, seperti itu ya, Allahu Akbar harus diucapkan ya. Maka kalau pun misalnya dia digerakkan bibirnya tapi tidak dikeluarkan suaranya, dalam mazhab tidak sah sama ya, tapi jumhur ulama mengatakan sah, ini khilaf ya kan, tapi intinya dalam mazhab harus diucapkan walaupun sedikit, Allahu Akbar begitu ya. Tapi ini yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, al-Fatihah li ghairi ma'mum. Membaca al-Fatihah li ghairi ma'mum, untuk selain makmum. Jadi selain makmum berarti imam ya, di sini berarti harus membaca al-Fatihah. Adapun makmum gugur kewajiban membaca al-Fatihah, maka menurut mazhab Hanbali orang yang menjadi makmum tidak wajib membaca al-Fatihah seperti itu ya. Tapi menjadi wajib atau mustahab ketika dalam keadaan sir. Jadi sholatnya dalam keadaan sir ya, tidak dikeraskan imam bacaannya, maka makmum membaca al-Fatihah. Tapi itu pun hukumnya mustahab ya menurut mazhab Hambali. Yang lain mengatakan tetap al-Fatihah itu adalah wajib atau rukun baik imam maupun makmum. Seperti Syafi'iyah mengatakan makmum juga wajib membaca al-Fatihah. Jadi ketika imam selesai membaca al-Fatihah, maka makmum membaca pun al-Fatihah begitu, karena dua-duanya wajib. Atau yang kedua, makmum membaca al-Fatihah ini ya ketika mendengarkan sungguh-sungguh bacaan imam begitu. Ketika imam membaca al-Fatihah, dia dengarkan sungguh-sungguh, itulah membacanya makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Menyimak adalah dia dalam rangka membaca al-Fatihah ya. Jadi di dalam mazhab sekali lagi al-Fatihah itu rukun bagi selain makmum, berarti imam ya, wallahu alam. Kemudian yang ketiga, ini kosong. Yang keempat, ini adalah ar-ruku. Ruku adalah arkanus shalah, rukun salat ruku. Maka tidak boleh lupa di sini ya. Kalau lupa tunaikan kembali ruku ya. Kemudian ar-raf'u minar ruku, ar-raf'u mengangkat atau bangkit, minar ruku dari ruku. Jadi bangkit dari ruku. Jadi maksudnya berdiri ya. Nah, ini adalah rukun. Jadi berdiri dari ruku, ini rukun. Kemudian al-i'tidal. I'tidal berdiri sejenak ya sebelum sujud. I'tidal ini adalah rukun juga. Kemudian as-sujud alal a'dha'is sab'ah. Sujud alal a'dha', di atas al-a'dha', anggota badan, anggota tubuh, as-sab'ah yang 7. Yang 7 itu adalah apa? 2 disatukan, yaitu dahi dan hidung. Ini 1. Kemudian apalagi 2 tangan 1, telapak tangan ya, telapak tangan 2. Kemudian lutut 1, lutut 2. Kemudian jari kaki 1, jari kaki 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 anggota badan harus nempel di tanah, harus nempel di karpet, harus nempel di tempat sujud. Ini adalah rukun. Jadi kalau 1 mengangkat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena bab ini adalah bab rukun, harus 7 anggota badan ya. Allahu a'lam. Kemudian al-jalsatu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah sujud, duduk di antara 2 sujud adalah rukun ya. Jadi ini bukan bacaannya ya, tapi perbuatannya, duduknya begitu ya. Sujud tadi bukan bacaannya, tapi sujudnya. Beda nanti kalau bacaannya subhana rabbiyal a'la begitu ya, atau duduk di antara 2 sujud bacanya rabbighfirli, itu bukan rukun tapi wajib. Nanti kita akan bahas insyaallah dalam bab wajibat as-shalah insyaallah. Kemudian selanjutnya at-tasyahhud al-akhir. Nah, tasyahhud al-akhir. Tasyahud akhir ini adalah ucapannya, bacaannya.
Nah, ini baru ucapannya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah dan lain sebagainya sampai nah ini namanya at-tasyahud ya. At-tasyahud akhir ini adalah bab rukun. Jadi kalau tidak membaca tasyahud akhir tidak sah salatnya. Kenapa? Karena ini adalah rukun, begitu ya. Nah, kemudian jalsatut tasyahud al-akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini adalah juga rukun. Duduk ketika tasyahud akhir. Ya, begitu. Nah, kemudian as-shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Shalawat kepada Nabi ketika ketika tasyahud akhir. Ini juga termasuk rukun menurut mazhab Hambali. As-shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Dan minimal seperti itu. Nah, kalau Ibrahimiyah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Ini adalah sunnah ya, ini adalah sunnah. Tapi sholawatnya adalah wajib ya. Allahumma shalli 'ala Muhammad minimal seperti itu, maka itu rukun ya. Kalau tidak ada sholawat maka tidak sah sholatnya di dalam tasyahud akhir, begitu ya. Kemudian Tuma'ninah ini ya tenang gitu ya. Kemudian ketika dia sujud dia tenang dalam sujud, begitu. Kemudian ruku dengan tenang, begitu, tuma'ninah ya. Nah, kalau misalnya minimal dia membaca 1 kali tasbih ya, atau 3 kali ada yang mengatakan ya tasbih. Jadi membaca tasbih dengan tenang, begitu. Nah, ini tuma'ninah namanya ya. Allah alam. Kemudian tertib ya, tertib. Jadi tidak boleh ketika duduk di antara 2 sujud ya, kan harusnya sujud lagi ini langsung berdiri, tidak boleh, harus berurutan 1 demi 1 dilakukan, tertib. Kemudian terakhir atas limatani, 2 salam, ucapannya ya, ini ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi misalnya, atau Assalamualaikum warahmatullahi, 2 kali salam. Nah, dalam mazhab Hambali 2 ucapan salam itu adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ini dua-duanya rukun. Adapun menurut jumhur ulama rukunnya hanya 1 ketika menghadap ke sebelah kanan. Assalamualaikum ya, ini yang pertama, itu adalah yang rukun. Yang kedua adalah sunnah. Itu menurut jumhur ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan ya, bahwasanya inilah rukun-rukun salat. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada hal yang belum difahami silahkan ditanyakan ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.